Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Minggu ini kita memasuki Minggu Paskah ke-7, yang mana pada beberapa hari sebelumnya kita sudah bersama-sama memperingati peristiwa kenaikan Tuhan Yesus. Dan melalui peristiwa itu kita diingatkan kembali bahwa walaupun pada saat ini kita sudah tidak bersama-sama dengan Yesus secara fisik di dalam dunia, tetapi penyertaan Tuhan Yesus, kasih-Nya, kepeduliannya masih terus diberikan kepada kita semua. Dan teks yang menjadi bacaan kita pada hari ini yang terambil dari Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai 11 berisi tentang doa Yesus bagi para murid, pengikutnya, dan juga termasuk untuk kita semuanya saat ini yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dalam doa yang diucapkan oleh Yesus ini, yang pertama Tuhan Yesus berdoa bahwa Ia akan memberikan hidup yang kekal bagi para murid dan pengikutnya, dan termasuk juga kita pada saat ini. Dan untuk memperoleh hidup yang kekal itu, terlebih dahulu kita harus mengenal Allah yang benar secara intim. Mengenal Allah berarti bukan hanya sekedar tahu. Mengenal lebih kepada relasi. Lebih ada relasi di dalamnya. Itu berarti mengenal Allah, kita memiliki relasi dan dekat dengan Allah. Namun kekekalan ini juga berarti keberadaan yang tak pernah berakhir. Bagaimana keberadaan yang tak pernah berakhir ini dihubungkan dengan pengenalan kita dengan Allah? Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bila kita mengenal Allah, maka kita memiliki relasi yang kuat. Kita selalu dekat dengan Allah, dan Allah yang begitu maha kuasa, Ia ada bersama-sama dengan kita dalam setiap dimensi kehidupan yang kita miliki. Allah ada bersama-sama kita saat kita berada di dalam dunia, dan bahkan dalam kehidupan setelah kematian, Allah tetap ada bersama-sama dengan kita. Kita memiliki kehidupan yang kekal bila kita mengenal Allah. Namun pada saat ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika kita masih berada di dalam dunia, saat ini kita masih berada di dalam dunia, dan tentu ada banyak sekali tantangan-tantangan yang kita hadapi di dalam dunia. Bahkan semakin lama kita berada di dunia ini, semakin banyak juga tantangan-tantangan kehidupan yang mungkin akan kita hadapi. Dalam doa yang diucapkan oleh Yesus ini, Yesus juga berdoa agar kita tetap dipelihara hingga kita menjadi satu. Menjadi satu. Itulah apa yang diinginkan oleh Tuhan Yesus terjadi pada kita semua. Bukan malah sebaliknya, menjadi individu-individu yang berjuang untuk kemenangan dan keselamatan diri sendiri. Bukan itu yang diinginkan Tuhan Yesus. Tetapi di dalam kita menghadapi kehidupan kita di dunia, marilah kita bersama-sama menjadi satu. Mengapa ini penting? Karena dengan menjadi satu, kita bisa saling melengkapi satu sama lain. Kita bisa saling mendukung dan menopang satu sama lain. Memang kita semuanya memiliki berbagai macam perbedaan. Kita memiliki juga latar belakang yang berbeda-beda, dan bahkan kita memiliki kepentingan masing-masing yang mungkin juga berbeda-beda. Tetapi di dalam kesatuan kita bisa saling melengkapi, dan bahkan itu menjadikan kehidupan kita menjadi lebih indah. Kita ingat bahwa harapan yang diberikan oleh Tuhan Yesus agar para murid menjadi satu, agar para pengikutnya menjadi satu, ini diberikan ketika para murid belum menjadi suatu gereja. Mereka masihlah merupakan kumpulan orang-orang percaya, para murid, para pengikut Yesus. Mereka belum terbentuk menjadi suatu gereja seperti kita. Mereka belum menyebut diri mereka sebagai suatu gereja. Nah, ini menjadi pertanyaan besar, perenungan yang besar bagi kita semuanya yang saat ini sudah menyebut diri kita sebagai suatu gereja, sebagai suatu persekutuan. Apakah kita sudah menjadi gereja yang benar-benar menjadi satu?
Apakah kita sudah menjadi persekutuan yang benar-benar berisi orang-orang yang mau menjadi satu? Apakah di dalam persekutuan kita sudah benar-benar mengesampingkan ego untuk kepentingan bersama? Apakah di dalam persekutuan kita ini kita sudah bersama-sama berusaha menciptakan iklim yang penuh dengan semangat mengampuni? Ataukah kita hanya kumpulan orang-orang yang saling menyimpan dendam satu sama lain? Apakah kita sudah menjadi kumpulan orang-orang yang memiliki semangat untuk saling mengasihi? Atau kita hanya lebih semangat saling menjatuhkan satu sama lain? Apakah kita sudah menjadi suatu persekutuan yang telah memperhatikan dan menopang kehidupan satu sama lain? Atau kita hanya lebih peduli terhadap diri kita masing-masing? Inilah yang menjadi pertanyaan besar yang perlu untuk kita renungkan bersama-sama sebagai umat manusia, sebagai suatu gereja, sebagai suatu persekutuan, sebagai orang yang mengaku percaya kepada Kristus dan mengenal Allah. Kita sudah memperingati kenaikan Tuhan Yesus yang mengingatkan kita bahwa secara fisik kita tidak bersama-sama dengan Tuhan Yesus, tetapi kasih dan penyertaannya masih diberikan kepada kita. Kita ditinggalkan di dunia, tetapi kita dipelihara. Minggu depan kita akan bersama-sama memperingati bagaimana Roh Kudus diturunkan untuk menyertai kehidupan kita sebagaimana Tuhan Yesus menyertai kita. Nah, minggu ini sebelum kita sampai pada Pentakosta, marilah kita renungkan kembali bersama-sama doa Tuhan Yesus untuk kita. Apakah kita sudah benar-benar menjadi satu? Apakah kita sudah mampu untuk menjadi satu? Ketika gereja kita mengalami pukulan atau persoalan, dengan menjadi satu, kita akan mampu melaluinya, melewatinya dengan lebih baik. Ketika kita sebagai suatu bangsa dihadapkan dengan suatu pandemi yang mengubah kehidupan normal kita, dengan menjadi satu kita bisa melaluinya dengan lebih baik. Menjadi satu memiliki banyak sekali kehebatan dan keindahan, kekuatan untuk kehidupan kita sebagai umat manusia. Ada suatu kalimat inspirasi yang pernah saya dapatkan melalui salah satu drama yang saya tonton. Dalam drama ini berjudul Miss Hammurabi dan menceritakan pada momen yang saya tonton ini menceritakan bagaimana seorang hakim ini memperjuangkan hak seorang hakim perempuan dalam rapat hakim umum. Apa yang mereka perjuangkan ini tidak berhasil, mereka gagal dalam perjuangannya. Tetapi ada satu kalimat inspirasi yang dikatakan oleh tokoh ini. Ia menceritakan inspirasi mengenai tentang seorang yang mendaki gunung Himalaya seorang diri. Ia berkata seperti ini. Dia bisa maju karena berhasil berjuang seorang diri. Namun saat ia gagal, dia mundur dengan berurai air mata. Tetapi hari ini kita bisa mundur sambil tersenyum, karena kita telah berjuang bersama-sama. Bila saya gagal dan saya berjuang seorang diri, kegagalan saya akan menjadi lebih menyakitkan. Tetapi bila saya gagal dan saya tahu ada banyak orang yang telah berjuang bersama-sama dengan saya bisa pulang dengan senyuman, dengan kekuatan karena adanya orang-orang yang mendukung saya. Kebersamaan, kesatuan, dan persatuan, itulah kekuatan dan sekaligus juga keindahan yang kita miliki sebagai umat manusia. Marilah kita bersama-sama memperjuangkan kesatuan, memperjuangkan kebersamaan. Karena dengan kebersamaan dan kesatuan itu, kita semuanya bisa menjadi lebih kuat. Kita semuanya bisa saling topang-menopang, saling mendukung satu sama lain, khususnya di dalam kita menghadapi tantangan-tantangan yang di dalam
dunia. Kita semuanya dipelihara oleh Tuhan agar kita bisa menjadi satu. Selamat berjuang menjadi satu dalam persekutuan gereja, dalam satu bangsa, dan dalam persekutuan dengan semua orang percaya, semua umat manusia yang melakukan pekerjaan Allah. Allah sendiri yang akan memampukan dan menyertai kita. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Saat teduh bagi kita semua. Kita berdoa. Tuhan, pada hari ini kami kembali mengucap syukur kepadamu untuk segala penyertaan dan pemeliharaan yang masih Tuhan berikan kepada tiap-tiap kami. Pada saat ini Tuhan, kami pun bersama-sama bersyukur karena kami kembali diingatkan melalui firman Tuhan agar kami mampu berjuang, agar kami mampu bersama-sama memperjuangkan kesatuan dan persatuan kami, baik kami sebagai gereja, sebagai suatu persekutuan, ataupun kami sebagai suatu bangsa, dan untuk kami seluruh umat manusia yang bersama-sama melakukan pekerjaan Allah di dunia ini. Biarlah kiranya kami mampu menjadi satu, dan kiranya Tuhan yang memampukan kami. Nama Tuhan senantiasa dipermuliakan melalui kesatuan, melalui pekerjaan yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kami. Kami pun berdoa kepadamu ya Tuhan, agar kiranya Tuhan juga senantiasa memberikan tiap-tiap kami kesehatan, kekuatan, dan perlindungan. Biarlah kiranya Tuhan memberkati kami di dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Dan bahkan biarlah kiranya Tuhan yang memberikan kami kemampuan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan kami dengan baik. Biarlah kiranya di dalam setiap apa yang kami usahakan, di dalam setiap apa yang kami lakukan di dalam kehidupan kami, Engkau Tuhan turut campur tangan dan turut bekerja di dalamnya. Bahkan di tengah pandemi yang kami hadapi saat ini Tuhan, biarlah kiranya Tuhan yang senantiasa mencukupkan kami. Biarlah kiranya Tuhan yang memberkati agar pekerjaan kami dapat tetap berlangsung dengan baik dan dapat tetap kami lakukan juga dengan baik. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Termasuk juga Tuhan kami menyerahkan kehidupan setiap orang-orang yang kami kasihi di dalam kehidupan kami. Kami mohon biarlah kiranya Engkau juga yang memelihara mereka, sebagaimana Tuhan senantiasa memelihara kehidupan kami. Dan pada saat ini kami berdoa untuk jemaat Tuhan di dalam gereja kami yang pada saat ini masih dalam kondisi sakit. Biarlah kiranya Tuhan yang memberikan kesembuhan bagi mereka. Biarlah kiranya Engkau Tuhan yang memberikan pemulihan bagi tubuh mereka. Untuk Bapak Mulyadi, untuk Bapak Petrus Sugito, untuk Ibu Murtiningsih, untuk Bapak Sutrisno, untuk Bapak Binar Sihaloho, untuk Ibu Elizabeth Darti yang sedang dalam pemulihan. Biarlah kiranya Tuhan senantiasa memberikan kekuatan dan bahkan Tuhan yang memberikan semangat serta iman yang teguh, sehingga mereka pun Tuhan mampu menghadapi rasa sakit yang mereka hadapi, dan bahkan mereka mampu menghadapi setiap proses pemulihan yang Tuhan anugerahkan bagi mereka. Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa untuk jemaat kami yang tengah berduka pada saat ini. Secara khusus kami berdoa untuk keluarga dari almarhum Bapak Bambang Budiharjo atau Ibu Budi Hartati. Biarlah kiranya Tuhan menyertai keluarga mereka. Biarlah kiranya Engkau yang ada bersama-sama dengan keluarga mereka Tuhan, memberikan kekuatan di dalam duka yang mereka rasakan pada saat ini. Kami percaya ya Tuhan akan rancangan kehidupan yang indah yang Engkau siapkan bagi mereka. Kami percaya ada pelangi sehabis hujan yang akan menghiasi kehidupan mereka pada saat ini. Tuhan, pada saat ini juga kami berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan yang menempuh pendidikan. Biarlah kiranya Tuhan yang memimpin mereka. Biarlah kiranya Tuhan yang memberikan mereka kecerdasan, kepintaran, dan bahkan Tuhan memampukan mereka menjadi anak-anak yang tekun, memiliki semangat dan tidak mudah menyerah di dalam menempuh studi mereka. Biarlah kiranya Engkau yang memampukan mereka Tuhan, sehingga mereka dapat berhasil di dalam studi mereka, dan itu semuanya ya Tuhan mampu berpengaruh baik untuk masa depan mereka. Biarlah kiranya Tuhan juga menyertai
untuk anak-anak Tuhan yang pada saat ini tengah berjuang untuk mencari pekerjaan. Biarlah kiranya Tuhan Engkau yang memberikan semangat, Tuhan yang memberikan harapan, Tuhan yang memberikan iman yang teguh sehingga mereka tidak mudah menyerah, dan berkatilah mereka sehingga mereka dapat mendapatkan pekerjaan yang baik, yang sesuai dengan talenta dan kemampuan mereka, pekerjaan yang mampu memberikan kesuksesan untuk mereka, pekerjaan yang mampu membuat kehidupan mereka menjadi lebih berarti. Untuk setiap jemaat Tuhan yang saat ini memiliki pergumulan masing-masing, bahkan di dalam pekerjaan mereka masing-masing, biarlah kiranya Engkau Tuhan yang menyertai, biarlah kiranya Tuhan yang senantiasa memimpin dan melindungi, biarlah kiranya Tuhan yang senantiasa memampukan jemaat Tuhan untuk dapat melakukan pekerjaannya dengan baik, bahkan di tengah pandemi COVID-19 ini Tuhan, biarlah semua jemaat Tuhan bisa tetap sehat-sehat sehingga mereka mampu melakukan pekerjaannya dengan baik. Tuhan, kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang memiliki berbagai macam pergumulan pribadi. Biarlah kiranya Engkau yang hadir di dalam kehidupan tiap-tiap kami Tuhan. Biarlah kiranya Engkau yang senantiasa menguatkan kami Tuhan. Bahkan kiranya Engkau memampukan kami sebagai persekutuan untuk saling menopang, saling mendukung, saling memperhatikan satu sama lain di dalam kami menghadapi pergumulan kehidupan kami. Tuhan, secara khusus pada saat ini kami berdoa untuk setiap umat manusia yang tengah berjuang menghadapi penyakit COVID-19. Biarlah kiranya Tuhan yang memberikan mereka kekuatan. Biarlah kiranya Tuhan yang turut campur tangan melalui setiap pengobatan, setiap perawatan yang mereka peroleh, bahkan Tuhan yang bekerja di dalam tubuh mereka sehingga mereka dapat mendapatkan kesembuhan. Dan untuk setiap para medis yang berjuang bersama-sama dengan mereka yang terkena COVID-19, biarlah kiranya Tuhan yang memberikan kesehatan, kekuatan, penyertaan untuk tim para medis ini. Berkatilah mereka, berikanlah mereka kekuatan dan semangat Tuhan, sehingga mereka dapat tetap melakukan pekerjaannya dengan baik, mereka dapat melakukan terus pelayanannya dengan baik, dan kami semuanya senantiasa berdoa untuk mereka yang telah berjuang bersama-sama dengan orang yang terkena COVID-19, dan untuk kami semua umat manusia ya Tuhan, yang menghadapi kehidupan normal yang baru ini, kami mohon biarlah kiranya Engkau yang menguatkan kami, biarlah kiranya Tuhan yang memampukan kami sehingga kami mampu beradaptasi dengan baik. Biarlah kiranya Tuhan yang senantiasa menguatkan kami Tuhan, sehingga kami mampu melalui setiap tantangan-tantangan kehidupan ini, termasuk pandemi COVID-19 ini, COVID-19 ini dengan baik. Kami percaya Engkau senantiasa memelihara kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan yang akan menyertai kami bersama-sama dengan kami melewati setiap tantangan-tantangan yang kami hadapi pada saat ini. Biarlah kiranya Engkau yang memberikan kami kekuatan dan penyertaan Tuhan, dan biarlah kami semuanya tetap berada di dalam perlindungan dan penyertaan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama dalam doa Bapa kami yang demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.